Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Di Saweria beberapa waktu lalu sempat ada yang bertanya tentang apa bagusnya ReZero dan Konosuba. Kalau soal Konosuba mah gua angkat tangan, tapi kalau ReZero gua bisa jelasin. So ini dia Megane Talk tentang apa bagusnya ReZero. Hal yang paling mengasyikkan dari ReZero saat ini adalah ceritanya masih jauh dari kata tamat. Tidak seperti Tensura dan Mushoku Tensei yang sudah tamat di light novel ataupun web novel, ReZero saat ini baru memasuki awal arc 7 dan katanya ReZero bakalan tamat di sekitaran arc 11 atau 12. Artinya, perjalanan Subaru masih panjang dan masih banyak misteri yang belum terungkap sampai saat ini. Nah, tamat atau tidaknya suatu cerita sangat berpengaruh ke topik atau misteri yang bisa dibahas. Kalau kita omongin Tensura dan Mushoku Tensei, kita sudah sulit untuk beropini dan berteori tentang suatu kejadian atau karakter karena semuanya sudah diceritakan. Sedangkan di dalam ReZero, semua itu masih abu-abu karena ceritanya masih belum tamat dan semua karakter di dalam gamenya masih akan berkembang. Sehingga masih ada celah bagi kita sesama fans untuk mendiskusikan tentang suatu topik yang spesifik. Misteri di dalam ReZero pun sangatlah menyebalkan karena kita diberi pertanyaan sejak awal cerita, tapi sampai sekarang pertanyaan itu bukannya terjawab tapi malah semakin bertambah. Contohnya, kenapa Emilia mirip dengan Satella? Apakah Emilia beneran Satella? Apakah Emilia reinkarnasi Satella? Atau Emilia anaknya Satella? Awalnya gue mengira kalau Emilia dan Satella hanya mirip di warna rambut dan rasnya. Tapi ketika masuk di arc 4, ternyata wajah mereka berdua mirip. Jadi gue semakin bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan Emilia dengan Satella? Lalu topik tentang Return by Death-nya Subaru, apakah dia bisa balik ke masa lalu? Apakah dia pindah universe? Ataukah ada penjelasan lain tentang hal ini? Ini semua adalah pertanyaan yang sampai sekarang masih belum terjawab dan masih banyak teori yang berkeliaran tentang hal ini. Sehingga membuat para penggemar sangat menunggu akan seperti apa autor menjawab pertanyaan besar ini. So, kalau lu tipe orang yang suka dengan misteri dan ingin ikut berproses dengan segala kejutan di ReZero, lu pasti suka dengan cerita ini. Kemudian, hal yang menarik dari ReZero sekaligus yang paling dibenci orang-orang adalah MC-nya yang ampas. Ampas di sini bukan karena jelek, tapi ampas karena Subaru terlalu lemah jika dibandingkan dengan semua penghuni dunia itu. Ini adalah setting cerita yang benar-benar terbalik dengan cerita di Overlord. Kalau di Overlord, semua penghuni dunia lemah dan Ainz datang membawa pasukan super OP. Sedangkan di ReZero, semua penghuni dunia itu justru OP, tapi Subarunya terlalu lemah. Kekuatan yang dibawa Subaru pun hanyalah Return by Death tanpa ada kekuatan curang lainnya, sehingga satu-satunya cara agar Subaru keluar dari masalahnya adalah ngebangun relasi dengan orang-orang kuat dan menggunakan otaknya untuk memecahkan misteri yang ada. Jadi, kalau kalian adalah tipe penonton atau pembaca yang punya rasa penasaran tinggi, lore dari ReZero akan ngebuat kalian terus-menerus bertanya, bagaimana caranya Subaru yang ampas ini bisa ngalahin musuh-musuhnya yang terlalu OP. Subaru tuh cuma manusia biasa bro, tapi lawannya vampir, beast-tamer, pemuja penyihir, paus putih, kelinci besar, penyihir terkuat, dan masih banyak lagi. Gimana coba dia ngelawan mereka? Nah, menurut gua, ini adalah pertanyaan yang menjadi nilai jual terbesar dari lore ReZero saat ini. Penulis ReZero pun konsisten untuk memastikan Subaru bertambah kuat, tapi dia tetap lemah. Di web novel, sekarang sudah masuk ke arc 7, dan gue yakin Subaru sudah berkembang. Hanya saja, dia tetap tidak terlalu kuat. Padahal saat ini, ReZero sudah memasuki babak pertengahan ceritanya. Gue bakal ambil contoh Skeleton Soldiers. Kalau kalian ikutin manhwa ini, konsep ceritanya persis sama seperti ReZero. Si MC bisa kembali dari kematian dan sama-sama lemah. Tapi bedanya, MC di manhwa ini bisa berkembang karena punya kelebihan untuk menyerap kekuatan musuh. Jadi, ketika memasuki chapter 100-an, si MC mulai kuat dan punya potensi untuk berkembang menjadi sangat OP. Tapi, coba lihat ReZero. Subaru sudah punya 2 authority, diakui para penyihir, sudah ngebuat kontrak dengan Beako, tapi tetap lemah kalau dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Sehingga sampai sekarang, nilai jual utama dari ReZero tetap tidak menghilang, yaitu cerita tentang perjuangan seorang little man with a big problem. Oke, dari tadi yang gue omongin adalah novelnya, sekarang gue bakal omongin animenya. ReZero adalah salah satu judul isekai yang paling serius digarap versi animenya. Lu yang sudah nonton season 1 dan 2 pasti bisa melihat seberapa bagus adaptasi animenya. Mulai dari musik, pengisi suara, dan juga gambar, semuanya dikemas dengan sangat rapi dan sukses ngebuat kita merasakan kengerian dari cerita ReZero. Gue sebenarnya rada bingung sih, apa yang ngebuat orang-orang gak suka dengan cerita ReZero. Mungkin kapan-kapan gue bakalan buat di kata mereka ReZero anime jelek. Hal yang paling buat gue bingung adalah argumen yang berkata kalau ReZero membosankan. Padahal, sepanjang gua menonton anime, ReZero adalah salah satu judul anime yang paling jago memainkan perasaan penontonnya. Apalagi season 2 kemarin sangat sukses ngebuat gua geleng-geleng kepala. Di awal episode, lu bakal dibuat tenang karena semuanya berjalan mulus. Tapi tiba-tiba, di akhir episode, Subaru mati karena sesuatu yang tidak disangka.
Bahkan ada satu episode yang tampaknya akan berakhir bahagia, tapi tiba-tiba saja ending episode yang ngebuat semua kebahagiaan itu sirna. Hal ini ngebuat feel ketika menonton ReZero jadi sangat menarik. Rasanya seperti roller coaster yang terus-menerus membuat perasaan kita naik turun. Perasaan penonton seperti dipermainkan, Pak. Kita dibuat senang dengan harapan lalu dibanting dengan realita. Formula ini pun terus-menerus diulang, tapi tetap tidak terasa monoton karena Subaru sangat pintar untuk belajar dari pengalamannya. Sehingga setiap rute yang diambil Subaru pasti akan terasa baru dan sama sekali tidak membosankan. ReZero juga bisa jadi opsi buat kalian yang males nonton isekai OP dan males nonton isekai mainstream. Karena sampai sekarang, kayaknya cuma ReZero doang anime isekai yang MC-nya nggak OP dan ceritanya nggak kodian. Palingan judul anime isekai yang mendekati ReZero cuma Honzuki Gekukujo dan Konosuba karena MC-nya sama-sama lemah. Cuma ya sebenarnya main tuh OP kok dalam hal pengetahuan dan punya mana yang besar. Kalau Konosuba secara premis bisa dibilang mainstream karena Kazuma dipanggil ke dunia lain oleh Dewi untuk mengalahkan Raja Iblis. Ini adalah premis yang sangat generik dalam cerita fantasi. Tapi kalau Subaru, udah mananya dikit, pengetahuan dari dunianya nggak kepake, nggak punya skill curang, musuhnya OP pula. Kasian kan? Nah, rasa kasihan inilah yang ngebuat kita gampang bersimpati ke Subaru. Kalau suatu cerita bisa ngebuat kita attach banget dengan karakternya, menurut gua, cerita itu bisa dibilang bagus. ReZero dan Steins;Gate adalah contoh anime yang sangat sukses ngebuat penonton merasa bersimpati kepada MC-nya. Mereka berdua sama-sama menderita demi orang lain, dan kita sebagai penonton pasti merasa kasihan kepada mereka. Hal ini ngebuat ikatan emosi antara karakter dengan penonton menjadi sangat kuat, dan kita pasti terdorong untuk melihat mereka bahagia. Cuma kalau OKB di Steins;Gate bisa menyelesaikan masalahnya dalam 24 episode, nah masalahnya Subaru sampai sekarang belum selesai. Jadi, buat kalian yang pengen nonton anime dengan penokohan MC yang kuat, ReZero akan jadi opsi tontonan yang menarik. Nah, sebagai akhir dari video ini, gue pengen share beberapa momen epic di dalam ReZero. Di season 1, ketika perang melawan Paus Putih, ini adalah salah satu scene paling memorable yang pernah gue lihat di anime, yaitu ketika Paus Putih ngebelah dirinya. Jujur ya, gue bisa ikut merasakan keputusasaan mereka yang ada di sana. Lu berjuang habis-habisan ngelawan makhluk super OP, tapi ketika lu mulai menang, ternyata makhluk itu jadi 3. Ngeri, Pak. Pertama kali gue lihat scene ini, gue merinding. Masih di season 1, scene ketika Rem menyatakan cinta kepada Subaru juga menjadi salah satu scene paling memorable di sepanjang anime ini. Subaru pada saat itu sudah putus asa, dia tidak tahu harus berbuat apa dan ingin lari dari kenyataan. Tapi berkat Rem, semua beban berat yang Subaru alami pun lenyap. Musiknya, pengisi suaranya, gambarnya, cahayanya, semua itu ngebuat momen pernyataan cinta Rem menjadi obat penyembuh di saat Subaru sangat terluka. Nah, kalau di season 2, scene paling memorable dan mengerikan adalah ketika Subaru di penjara. Itu adalah momen yang menurut gua ya, sangat mengganggu alias disturbing. Subaru yang menggeliat dalam keadaan terikat dengan mata tertutup, itu jauh lebih mengerikan daripada ngeliat Subaru dimakan kelinci besar. Lu bayangkan, dirimu diikat dalam ruangan tertutup dan sempit, gak bisa ngeliat apa-apa, gak bisa bergerak, gak bisa ngomong, bahkan ngubah posisi pun gak bisa, Pak. Itu kalau bukan Subaru, pasti sudah gila. Nah, semua hal tadi yang bagi gua pribadi ngebuat ReZero jadi sangat menarik. MC-nya nggak OP, ceritanya nggak mainstream, misterinya masih banyak, novelnya belum tamat, dan animenya sangat memuaskan. Tapi perlu dicatat, ujung-ujungnya semua tergantung selera. Kalau lu tetap merasa nggak suka, ya berarti emang lu aja yang nggak cocok. Bahkan anime dengan rating tertinggi seperti Fullmetal Alchemist, masih ada orang yang nggak suka dengan anime itu. Gua pun juga begitu, ada beberapa judul anime yang nggak begitu gua suka, padahal banyak orang lain selain gua yang suka dengan judul itu. Jadi wajar aja kalau lu merasa ada anime yang nggak lu suka, tapi semua orang di sekitarmu malah menyukainya. That's normal. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Nama Tidak Boleh Kosong, Sasuga Ain Sama. Ada dari Kumoni. Bang, breakdown overload per episode dong. Kayak gimana bro caranya breakdown per episode? Ada dari Little Evil tanya, itu yang kemarin ngaku pacar gue tenggelamkan. Bro, lu tanya atau menteri kelautan? Ada dari Hatsune Miku, bang, kalau detail kecilnya anime Sword Art Online Alicization udah ada kah? Gue belum buat bro. Ada dari Manusia Biasa, Sonomono no Chi ini keren bro, thank you sarannya, sama-sama. Bagi gue ya, itu salah satu novel fantasi harem yang buat gue nyesek, tapi relate banget loh. Masih dari Manusia Biasa, by the way kapan mau bahas Overlord lagi? Harusnya sih next konten udah bahas Overlord lagi bro.
Masih dari manusia biasa? Oh ya, udah baca jagaan belum? Belum. Ada dari Grocer, ngabisin saldo OVO, kapan-kapan saya ikut Saweria lagi. Maaf nggak gabung membership, suka Hololive nggak? Nggak apa-apa bro, makasih banyak sawerannya selama ini. Kalau Hololive, gue malah nggak pernah nonton. Ada dari Popomen, where sawer, wek. Dan terakhir ada dari orang tampan. Halo bang, gue suka sama konten lu, tetap semangat dan ditunggu konten selanjutnya. Makasih bro. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah nyawer dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye. Susahnya record kalau masih sariawan. Setengah mati bilang R. Rizero.